Kalau kita menyembah berhala, kita dibohongin setan. Allah yang kita bikin dari tanah, kita minta pengan, minta hoki, minta jodoh dan sebagainya, minta penglaris. Allah model begitu nggak bisa bergerak, dibiarakin cicak nggak bisa minggir. Masa kita minta pengan, tolol kita orang Cina? Yang pan kita pernah makan sekolahan, masa nggak ngerti kebocoran Allah model begitu, Allah jompo nggak bisa minggir sendiri. Kalau kita nggak pinggirin, masa kita nyembah Allah begituan? Sebab apa nggak boleh nyembah patung? Sebab patung atau benda apapun disembah masuk setan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Kita hidup waras, mati juga waras. Kawan semuanya, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Anggap saja ini adalah sebuah berita yang masih simpang siur, tapi insya Allah berita ini valid. Jadi ada seorang anak kecil yang bertemu dengan seorang pendeta, yang mana pendeta ini sedang mempromosikan agama Kristen ke orang-orang Islam. Lalu ketika pendeta itu sedang mengobral agama Kristen ke orang-orang Islam, tiba-tiba seorang anak kecil, ya bukan kecil banget sih, mungkin sekitar kelas 3 MTS gitu kan, dia bertanya kepada Pak Pendeta itu, "Pak Pendeta, apakah Yesus punya Tuhan?" Kemudian pendeta itu agak ragu, kemudian dia menjawab, "Ya, dia punya Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Lalu gimana ceritanya Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ini Tuhan seperti apa, Pak Pendeta?" Pak Pendeta pun gak bisa jawab. Lalu anak kecil itu bertanya lagi, "Pak Pendeta, apa agama yang dianut Yesus? Yesus itu agamanya apa? Bukankah Kristen itu lahir setelah wafatnya Yesus menurut orang Kristen?" Pak Pendeta pun gak bisa jawab. Kemudian si anak kecil itu tanya lagi, "Pak Pendeta, apakah Yesus mengajarkan muridnya menyembah dia?" Pak Pendeta juga nggak bisa jawab. Kemudian dia hanya mengatakan, "Tidak." Kemudian si anak bertanya lagi, "Lalu gimana caranya kalian menyembah Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajari siapapun untuk menyembahnya? Bahkan muridnya, bahkan ibunya sendiri nggak pernah menyembahnya. Gimana ceritanya Anda bisa menyembah Yesus?" Pak Pendeta pun nggak bisa jawab. Lalu si anak bertanya lagi, "Pak Pendeta, apakah Yesus beribadah di hari Minggu?" Pak Pendeta menjawab, "Tidak." Lalu si anak bertanya lagi, "Apakah Yesus beribadah di gereja?" Pak Pendeta menjawab, "Tidak." Lalu ditanya lagi, "Apakah Yesus mengajari murid-muridnya ibadah hari Minggu dengan bernyanyi?" Kemudian pendeta menjawab, "Tidak." Lalu kemudian si anak tanya lagi, "Apakah Yesus itu sunat, Pak Pendeta?" Pak Pendeta menjawab, "Ya, Yesus sunat." Kemudian ditanya lagi, "Apa Pak Pendeta sunat?" Pendeta menjawab, "Tidak." Setelah itu si anak menceramai Pak Pendeta. "Bagaimana bisa Pak Pendeta, kalian bekerja dan mengerjakan segala sesuatu yang kalian anggap itu ajaran Yesus, namun nyatanya Yesus tidak pernah mengajarkannya kepada siapapun tentang hal-hal itu. Bagaimana bisa Anda menyembah manusia yang seumur hidupnya dia manusia? Dia punya Tuhan, dia berdoa pada Tuhan, dia bersujud pada Tuhan. Manusia itu sendiri memohon dan bersimpuh meminta kepada Tuhan. Bagaimana bisa kalau dia Tuhan, kok bisa punya Tuhan, berdoa pada Tuhan?" Tolonglah Anda perbaiki logika Anda. Sebab hal yang paling sederhana adalah logika. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini tidak ada logikanya, Pak Pendeta. Pendeta itu pun pulang dengan perasaan malu. Ya, bagaimana bisa dia seorang doktor S3, kuliahnya teologi, diceramai oleh seorang anak yang baru menginjak 3 MTS. Karena memang apa? Karena logika yang sangat luar biasa ini betul-betul jomplang. Bagaimana bisa mereka mengerjakan segala sesuatu
Yang sebenarnya Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Tapi mereka menganggap itu perintah Yesus. Kalau memang perintah, emang ada dalilnya dalam kitab mereka? Kan nggak ada.